Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Satu kali lagi, bagaimana kabarnya anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Nala dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 2. Hari ini kita akan belajar sikap meneladani sikap Rasulullah, sikap kerjasama, dan tolong menolong. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Anak-anak duduk yang rapi, diangkat tangannya, kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca doa sebelum belajar. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi telah membaca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu belajar tentang sikap kerjasama dan tolong menolong. Minggu yang lalu, Bu Nala telah memberikan ringkasan mengenai apa itu sikap kerjasama dan bagaimana sikap tolong menolong. Masih ingat anak-anak? Yang pertama, sikap kerjasama. Kerjasama artinya adalah mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama. Kerjasama ini merupakan akhlak yang sangat mulia yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa mulia? Ketika kita melakukan pekerjaan secara bersama-sama, maka pekerjaan yang awalnya terasa sangat berat bisa menjadi ringan karena kita melakukannya secara bersama-sama. Nabi Muhammad telah mencontohkan perilaku kerjasama, baik ketika beliau di dalam keluarga maupun dengan masyarakat. Ketika di dalam keluarga, Nabi Muhammad juga membantu melakukan pekerjaan rumah. Nabi Muhammad melakukan dengan senang hati, tidak ada rasa terpaksa sama sekali. Nabi Muhammad bekerja sama dengan istri beliau untuk melakukan pekerjaan rumah. Nah, anak-anak, sikap kerjasama ini bisa kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa membiasakan sikap kerjasama di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Bu Nala beri contoh. Ketika kita membiasakan sikap kerjasama di rumah, contohnya kita bersama-sama dengan adik membantu ibu membersihkan halaman rumah.
Lalu yang kedua, contohnya, kita bekerja sama dengan ayah untuk membenarkan sepeda yang rusak. Itu contoh kerjasama di rumah. Lalu, ketika kita membiasakan sikap kerjasama di sekolah, contohnya adalah kita dan teman satu kelas bekerja sama untuk membersihkan kelas. Itu contohnya. Lalu, ketika kita membiasakan sikap kerjasama di lingkungan masyarakat, contohnya kita melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan yang ada di rumah. Itu contoh sikap kerjasama yang bisa kita biasakan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kita belajar sikap tolong-menolong. Apa itu tolong-menolong? Tolong-menolong adalah sikap saling menolong atau saling membantu. Kita sebagai seorang muslim harus menolong orang lain ketika melihat orang lain kesulitan. Kita tidak boleh membiarkan orang lain kesulitan. Ketika kita melakukan sikap tolong-menolong, kita harus memiliki sifat ikhlas. Apa itu? Kita tidak boleh mengharapkan imbalan ketika kita menolong orang lain. Kita harus ikhlas melakukannya. Sikap tolong-menolong dalam bahasa Arab disebut ta'awun. Satu kali lagi Munala ulangi. Sikap tolong-menolong dalam bahasa Arab disebut ta'awun. Sama dengan sikap kerjasama, kita bisa membiasakan sikap tolong-menolong pada beberapa pekerjaan. Contohnya, yang pertama, ketika di lingkungan rumah, kita bisa menolong ibu untuk mencuci piring. Yang kedua, kita bisa menolong ayah ketika ayah membutuhkan sesuatu. Lalu, contoh ketika membiasakan sikap tolong-menolong di lingkungan sekolah. Ketika kita melihat teman kita ada yang jatuh, kita harus menolongnya. Ketika kita melihat pensil teman kita jatuh, kita harus menolong mengambilkannya. Itu contoh sikap tolong-menolong ketika di sekolah. Lalu, sikap tolong-menolong yang bisa kita biasakan di lingkungan masyarakat yaitu kita menjenguk tetangga kita yang sakit. Ketika kita melihat tetangga kita yang kesulitan, kita harus membantu. Itu 3 contoh atau 3 cara membiasakan sikap tolong-menolong. Ada di lingkungan rumah, ada di lingkungan sekolah, ada juga di lingkungan masyarakat. Sikap tolong-menolong ini contohnya juga seperti ini. Yang kuat menolong yang lemah, yang memiliki kekayaan berlebih bisa menolong yang memiliki atau yang memiliki kekurangan. Itu 2 tadi sikap terpuji yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah sikap kerjasama. Artinya mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama. Lalu yang kedua, sikap tolong-menolong, yaitu sikap saling menolong atau saling membantu sesama. Nana, itu tadi pembelajaran sikap terpuji hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak paham apa yang telah diterangkan Bu Nala. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jika anak-anak ada perlu keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.